Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dimas dari Exshare24. Pada video ini, saya akan membahas tentang ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi global dalam perspektif ekonomi Islam. Di zaman modern yang penuh kemajuan ini, kita sering melihat ketimpangan yang begitu nyata di sekitar kita. Sebagian kecil orang hidup dalam kemewahan, sementara sebagian lainnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dunia masih menyimpan banyak ketidakadilan. Lantas, bagaimana Islam memandang kondisi ini dan apa solusi yang ditawarkan oleh Islam? Ketimpangan sosial pada ekonomi global tak muncul begitu saja. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata. Dalam sistem ini, kekayaan cenderung menumpuk di tangan segelintir orang yang memiliki modal besar. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertinggal. Selain itu, praktik riba yang masih banyak terjadi juga memperlebar kesenjangan ekonomi. Riba membuat orang yang memiliki uang mendapat keuntungan tanpa kerja alias tambahan atas modal yang diberikannya, sementara yang membutuhkan modal justru semakin tertekan oleh beban bunga yang meningkat setiap tahunnya. Adanya monopoli, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak tertentu, dan kurangnya pemerataan kesempatan kerja menjadi faktor tambahan yang menyebabkan gap atau kesenjangan semakin lebar, melahirkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan juga kesejahteraan. Dalam pandangan ekonomi Islam, ketimpangan sosial bukan hanya sekedar masalah ekonomi belaka, namun juga menyangkut masalah moral dan spiritual. Islam menekankan dua prinsip utama dalam perekonomian, yaitu al-adil atau keadilan dan juga tawazun atau keseimbangan. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk hidup layak dan sejahtera, sementara negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar tidak terjadi penindasan ekonomi terhadap pihak yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم Yang artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak penumpukan kekayaan yang tidak adil dan mendorong distribusi ekonomi yang merata. Lalu, Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tak akan masuk surga orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, keseimbangan sosial dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari keimanan. Nah, di Islam sendiri terdapat beberapa cara untuk distribusi kekayaan secara merata tersebut, yaitu melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau yang biasa dipanggil ziswaf. Tujuannya adalah agar kesejahteraan tak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, namun dapat dirasakan juga oleh seluruh lapisan umat. Untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, Islam menawarkan sistem yang adil berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Pertama, pelarangan adanya tambahan dalam setiap akad atau transaksi, yang biasa disebut bunga atau riba, karena riba adalah sumber ketidakadilan yang menekan pihak lemah. Kedua, Islam mendorong kegiatan ekonomi yang halal dan produktif, seperti perdagangan yang jujur, investasi yang transparan, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh melalui usaha bukan dari eksploitasi. Ketiga, Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu. Zakat bukan hanya ibadah, namun juga instrumen redistribusi kekayaan agar jurang antara si kaya dan si miskin dapat makin dipersempit. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya sedekah dan wakaf yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka ketimpangan sosial dapat berkurang dan ekonomi akan tumbuh secara adil dan merata. Bisa kita tarik kesimpulan, ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi global muncul karena sistem yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Ekonomi Islam hadir dengan solusi yang menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual, antara individu dan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban. Melalui penerapan prinsip keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat, Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tidak diukur dari banyaknya harta, namun dari keberkahan dan kemanfaatan bagi sesama. Semoga melalui nilai-nilai ekonomi Islam ini, kita bisa ikut mewujudkan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.